Saya makanya kalau ditanya wajib tidak wajib, ya saya tidak bisa jawab wajib, tetapi alangkah baiknya formal dan wajib. Begitu bagi saya. Holding Father ternyata kuat sekali di soal compassionate. Maka ini jadi ciri. Halo Sobat Fajar Benua, kembali lagi bersama saya Yadu Nandana di channel YouTube kesayangan kita yaitu Fajar Benua Group, Home of Innovations and Distinguished Solutions. Seperti biasa saya akan memandu perbincangan hangat kita tentang topik-topik yang sangat menarik di podcast Fajar Benua. Kali ini saya bakal ngobrol dengan seorang HR dan GS Division Head. Apa itu HR dan GS? Yaitu Human Resource dan General Services di Fajar Benua Group. Beliau adalah pimpinannya nih, yaitu Pak Heri Budiono. Halo Pak, gimana kabarnya? Baik ya, sehat ya? Iya. Selalu fresh nih Pak Heri ini. Amin. Jadi setiap kali saya ketemu beliau ini selalu berpikir, sebenarnya saya dengan beliau sudah kenal cukup lama ya, 9 bulan lah kurang lebihnya. Saya selalu mikir teman-teman semuanya, ketika ketemu beliau ini selalu fresh, selalu ceria, bawaannya damai gitu kan, bersahaja gitu. Emangnya kalau kepala HRGS harus gitu Pak ya? Ya, ada yang tidak begitu masalahnya, tetapi saya mendudukkan atau memposisikan harus seperti itu. Ya, mengapa? Ya karena ngurusin orang banyak. Soalnya orang yang diurusi. Iya. Kalau ketemu sama orang merengak-merengur gitu kan, bahaya malahan. Jadi Pak Heri cocok banget lah sebagai pimpinan dari HRGS. Nah, kali ini saya pengen tanya-tanya seputar core value atau nilai inti di sebuah perusahaan. Tentunya Pak Heri sebagai salah satu pimpinan di Fajar Benua Group ini adalah orang yang tepat nih untuk saya korek-korek tentang core value itu Pak. Core value itu apa dan kenapa perusahaan kudu punya core value? Core value, kalau kita membayangkan suatu bangsa terlalu besar. Kalau kita membayangkan satu suku bangsa, suku bangsa itu akan terbedakan dengan cara hidup, gaya hidup, budaya dan seterusnya. Nah, core value bagi saya adalah satu identitas, suatu identitas dari suatu entity. Nah, artinya begini, kalau ini ada suku anu ini pasti ada perbedaan, dan masing-masing ini mempunyai keunggulan. Nah, perbedaan ini, keunggulan ini yang dimiliki oleh masing-masing suku itu atau entitas itu. Nah, di dalam perusahaan, kalau begitu core value itu apa? Ya, saya gambarkan aja bahasa sederhananya adalah budaya di contohnya sebut-sebut masing-masing etnis tadi itu ya? Iya, kalau di dalam konteks etnis, tetapi ini dalam konteks perusahaan, etnisnya adalah perusahaan ini, gitu kan? Nah, ini adalah budaya yang harus menjadi identitas. Nah, ini nih, kalau tadi ditanya kira-kira apa, itu jawaban saya. Saya akan menyederhanakan bahwa core value adalah identitas budaya dari suatu entity. Yang artinya setiap perusahaan wajib punya core value dong, kalau untuk memiliki identitasnya, gitu kan? Kalau pengertian wajib dan tidak wajib, menurut saya bisa saja tidak wajib, tetapi pasti mempunyai, gitu. Secara alami pasti punya. Artinya secara formalnya tertulis mungkin tidak ada, tapi aktivitas di lapangannya sebenarnya ada nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya itu. Iya, bisa begitu. Menurut saya, makanya kalau ditanya wajib tidak wajib, ya saya tidak bisa jawab wajib, tetapi alangkah baiknya formal dan wajib. Begitu bagi saya. Nah, kalau core value itu sendiri, kalau di perusahaan itu siapa sih yang sebenarnya berkepentingan untuk menciptakan atau meramunya seperti itu Pak? Apakah HRGS tadi itu adalah bagian bidang yang mengurusi orang-orang di perusahaan, atau para direkturnya atau siapa nih? Ada beberapa pendekatan. Saya pernah menanyakan juga hal yang sama. Dari mana sih datangnya value atau core value nantinya? Ada beberapa pendekatan. Satu adalah menyimpulkan dari keadaan umum. Siapa yang menyimpulkan? Ya masyarakat atau penduduk atau entitas itu sendiri. Berarti bisa aja survei dulu
ya kan, untuk mengetahui pendapat atau mungkin berbagai opini mengenai nilai-nilai yang ada di perusahaan itu Pak ya. Nah kemudian disimpulkan, Oke. Itu satu. Tetapi umumnya yang lebih kuat biasanya itu diucapkan, dijiwai, dihidupi, menjadi pedoman hidup, menjadi filosofi hidup dari founding father. Itu umumnya yang terjadi. Tetapi banyak juga yang tidak seperti itu. Tetapi kebanyakan adalah dari founding father mempunyai keinginan, mempunyai nilai yang dia, kenapa sih saya membuat usaha ini? Pokoknya spiritnya lah ya. Spiritnya dari founding father. Jadi itu bisa dibilang, yang sering. Jadi bisa dibilang core value itu merupakan representasi dari spirit founding father perusahaan tersebut. Ya, bisa jadi begitu. Tetapi bisa jadi dari setelah menjadi ini, oh ternyata begini dan inilah yang membuat sukses itu dibangun. Gitu. Jadi untuk menentukan core value itu sendiri prosesnya tidak cepat ya. Tentu ada proses panjang dilalui, ya kan, sampai biasanya pada akhirnya kita mengetahui core value apa nih, nilai inti apa yang tepat yang dianut perusahaan ini, begitu Pak ya? Betul. Untuk mencapai ataupun sebutlah menciptakan budaya kerja, budaya kehidupan di perusahaan itu, gitu ya. Betul, siap. Betul, setuju. Kalau boleh tahu nih, di Fajar Benua Group tentu punya core value dong. Iya. Apa sih core value di Fajar Benua Group Pak? Ya, kita ke sejarahnya dulu. Oke. Yang jelas core value ini diketok palu gitu ya, diputuskan, disimpulkan melalui proses panjang sebelumnya. Kemudian diketok itu pada Januari 2018 kemarin. 2 tahun yang lalu. Iya, 2018 itu diketok dengan jargon atau singkatan yang kemudian kita sebut dengan E-Trip. E-Trip, Ya, E-Trip. E-T-R-I-P. 5 berarti ya, ada 5. Iya, E-Trip. E-Trip itu berarti apa itu E? E adalah empowerment. Empowerment maksudnya adalah ternyata kita ini kalau kita pelajari kunci sukses kita bisa bertahan selama ini karena kita mengempower atau memberdayakan apa yang ada dalam entitas kita atau di dalam grup ini. Jadi itu bisa dibilang karena sebuah grup itu tidak cuma 1 atau 2 orang, ada banyak orang sehingga harus ada pemberdayaan di situ. Begitu Pak ya. Jadi adalah empowerment merupakan core value pertama dari Fajar Benua Group. Betul. Kemudian yang kedua T. Apa itu T? T itu adalah trustworthiness. Kira-kira kalau dalam satu makna adalah saling percaya, saling mempercayai. Ternyata yang membuat kita ini maju satu sama lain itu mengembangkan rasa saling percaya. Nah, ini sangat bagus kalau kita bayangkan begitu. Seandainya tidak ada rasa saling percaya, ya dalam tanda kutip pasti saling curiga kan. Nah, kalau saling curiga dalam satu industri, dalam satu bisnis, tujuannya mau kemana? Sama lah kayak kemarin Pak Heri tak hubungi, Pak besok bisa nggak syuting gitu ya. Kalau nggak percaya bisa-bisa, wah jangan-jangan saya mau dikerjain sama Mas Yadu nih gitu ya. Jadi penting banget untuk punya rasa saling percaya antar insan di Fajar Benua Group. Sebutlah begitu ya. Betul. Itu trustworthiness. Terus yang ketiga R. ITR, E-Trip ya. R-nya adalah respect for others. Ya, jadi yang mempengaruhi atau yang membuat perusahaan ini tetap bertahan hingga sekarang dan ini mendorong semakin maju adalah karena ada saling menghormati. Saling menghormati. Nah, menghargai. Gitu ya. Nah, ini yang terjadi sehingga ya kita simpulkan memang ini ternyata kuncinya. Kita harus bangun ini gitu. Artinya menghargai bisa dinilai ataupun dilihat bukan hanya antar level tapi juga baik pimpinan maupun kepada bawahan gitu ini ya. Semua insan atasan harus ternyata atasan itu ya kalau kita lihat sejarah founding father saya kenal ya beberapa waktu terakhir ini kan, tetapi kalau sebelumnya cerita dari teman-teman itu namanya founding father kita, wah itu sedemikian respect kepada anak buah, kepada karyawan walaupun jaraknya jauh diperhatikan. Bahkan saya dengar pun beliau sering nongkrong dengan tukang kebun begitu sering nongkrong bareng dengan ini gitu. Maksudnya suasananya itu ya artinya, kita sesama manusia. Artinya founding father kita yaitu Pak Handoko, Fajar Benua Group, beliau memberikan contoh
nyata betapa ataupun bagaimana aplikasi dari respect for others itu Pak ya. Betul, betul. Dan kalau boleh saya usulin yang kedua ini Pak Heri deh. Karena Pak Heri ini teman-teman sekalian, beliau ini selama saya kenal dengan beliau ya, selalu ramah, selalu menghargai, selalu menghormati begitu orang lain. Jadi ini merupakan salah satu contoh nyata bagaimana implementasi e-trip khususnya respect for others di perusahaan yang beliau contohkan, gitu ya. Semoga itu bisa dinikmati. Tetapi saya yakin namanya manusia itu banyak kepala Pak, banyak pendapat. Betul. Ada yang tidak sependapat dengan itu pasti. Tetapi kalau Anda merasakan itu, saya bersyukur pada akhirnya bisa dinikmati. Baik. Nah terus setelah itu respect for others, kemudian apa itu I adalah inspire to deliver the best. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ini dalam bekerja, orang-orang ini selalu ingin membuat perusahaan ini maju. Maka apa yang terbaik yang harus saya lakukan, itulah yang dikerjakan. Jadi selalu terinspirasi yang terbaik. Nah ini yang kita simpulkan sehingga menjadi inspired to deliver the best. Jadi bisa dibilang juga itu bagaimana untuk menginspirasi kita totalitas dalam setiap tindakan, bekerja di lapangan, bekerja di perusahaan gitu ya. Betul. Terus yang terakhir nih yaitu berarti P. Apa nih P nih? P ini adalah proactivity. Ya, ini cerita panjang sebenarnya. Proactivity itu adalah satu sifat aktif, tetapi didasari dengan nilai-nilai luhur yang ada di dalam individu seseorang. Kan orang itu bisa aktif karena penyakit kan ada aktif gitu. Itu bukan proaktif. Tetapi itu hiperaktif. Proaktif itu ada sesuatu yang mengapa saya melakukan itu? Sehingga resiko apapun ada tanggung jawab di sana. Nah, inilah proaktif. Saya mengetahui ini karena proaktif itu kalau kita lihat, kalau tidak salah ini di dalam kamus kita nggak akan nemuin itu. Proaktif, definisinya begini, kita nggak nemuin. Tetapi ini kata memang setahu saya itu sekitar tahun 94 atau 93 saya mulai dengar yang dulu konon kabarnya dipatenkan lah gitu ya. Itu oleh Stephen Covey itu loh. Nah, itu yang setahu saya. Nah, tetapi ini akhirnya bahasa umum dan memang tepat. Akhirnya kita pakai dan semua orang akhirnya sudah tahu ini di dalam industri bisnis, dalam perusahaan itu umumnya mengerti apa itu proaktif. Tetapi untuk jelasnya memang harus ada penjelasan. Tapi kalau proaktif yang dianut oleh Father Benoit adalah bagaimana untuk selalu aktif dalam bekerja begitu ya? Kurangnya begitu atau gimana? Tidak hanya itu, aktif tetapi ada tujuan. Kalau aktif tujuannya tidak baik, itu bukan proaktif. Aktif dengan tujuan mulia. Beda dengan reaktif. Reaktif itu akan aktif karena ada triggernya, sehingga dia bereaksi. Itu reaktif namanya. Tetapi ada stimulusnya gitu ya. Stimulus yang sifatnya fisik gitu, dari luar. Tetapi kalau proaktif adalah stimulusnya dari dalam. Nah, itu apa nilai yang dianut, apa yang diinginkan, dan itu selalu yang baik. Itu proaktif. Jadi ada 5 core value di Father Benoit Group. Kalau boleh saya rangkum yaitu e-trip, empowerment, kemudian trustworthiness, kemudian respect for others, kemudian inspire to deliver the best, kemudian proactivity. 5 ini Pak ya. Betul. Nah terus artinya ini kan sebutlah sudah dikemas dengan sangat baik sedemikian rupa seperti itu, lalu tidak akan baik kalau belum bisa diimplementasikan. Betul. Kan tujuannya adalah bagaimana ini diterapkan ataupun dihayati lah oleh setiap insan di Father Benoit Group. Betul. Dan ini juga merupakan tantangan dari Pak Heri sendiri dong. Pasti. Sebagai pimpinan dari HRGS. Lumayan berat ini. Kalau dari Pak Heri, apa sih langkah-langkah yang Pak Heri lakukan untuk betul-betul membuat setiap insan Father Benoit Group menghayati dan mengaplikasikan nilai e-trip ini, Pak? Suatu nilai, suatu keyakinan nilai atau ini kan menjadi pandangan hidup lah gitu di dalam company ini, karena ini akan menjadi identitas. Mau tak mau dan menurut referensi yang paling cepat adalah keteladanan. Keteladanan. Nah, oleh karena itu dalam hal keteladanan ini saya
di lingkungan saya kecil sendiri, yaitu di HRNGS division ini, tiap hari, seminggu sekali maksud saya, tiap sehari dalam 1 minggu kami ada kumpul membahas ini, mengimplementasikan, memberikan testimoni apa dampaknya, bagaimana cara melakukan, kemudian apa dampaknya. Itu yang kami lakukan. Saya berharap dengan model-model seperti ini keteladanan terjadi. Nah, ini oleh manajemen juga sudah disonding untuk supaya masing-masing departemen memperkatakan atau memperbincangkan soal ITRIP ini di masing-masing bagian. Dan saya tahu ada departemen lain yang sudah melakukan setiap seminggu sekali juga di suatu hari membahas itu kira-kira 1 jam. Dan ternyata memang ada hasil yang baik. Nah, hasil yang baik yang saya maksudkan untuk testimoni di lingkungan kami sendiri, kami sudah melakukan beberapa kali. Dan saya melakukannya setelah itu selesai, acara itu selesai, saya tutup dengan survei. Nah, setelah saya tutup dengan survei, bagaimana pendapatmu dengan penjelasan, dengan sharing ini mengenai core value, hanya 1 kata saja, 1 topik, misalnya empowerment, misalnya trustworthiness saja, begitu 1 hari itu. Terus kemudian disurvei, bagaimana pendapatmu menilai pelaksanaan ini pada kita, 1. Terus kemudian bagaimana pendapatmu, seberapa nilainya penerapan ini pada perusahaan. Saya menjumpai ternyata rata-rata hanya baru sampai 60% saja. Nilainya itu penerapannya baru 60%. Artinya masih ada gap 40% yang belum yang harus diterapkan. diperjuangkan. Oleh karena itu, ini tapi kan opini ya, ini simpangan baku kesalahannya saya juga tidak terlalu detail, tetapi untuk melihat secara kasar ternyata ada pendapat seperti itu, baru 61% dah gitu. Nah, oleh karena itu masih ada tantangan 40% lagi. Saya yakin yang 40% lagi itu bisa kita tingkatkan kalau masing-masing semua departemen konsisten ini menjalankan. Nah, semakin hari pasti dia akan semakin merasakan, semakin berubah. Nah, seperti itu. Karena sih memang kalau saya menangkap dari apa yang Pak Heri ceritakan tadi itu, bisa dibilang kita harus berulang-ulang, gitu ya, berulang-ulang mengingatkan baik untuk diri kita sendiri maupun pada sesama di Fajar Benua Group ini, untuk saling mengingatkan betapa pentingnya implementasi dari ITRIP ini, gitu Pak ya. Betul. Nah, menarik ini. Tetapi rasanya mungkin nggak sih Pak, dengan jumlah karyawan yang banyak, sebutlah begitu banyak di Fajar Benua Group ini, berapa ya jumlahnya ya sekarang? Kalau sekarang sekitar 540-an total. 540 orang gitu kan. Nah, dengan jumlah seperti itu, sulit banget nggak sih untuk menerapkan atau menyasar kepada semua insan ini untuk bisa memahami? Kalau saya melihat, karena ini disarikan dari praktek yang sudah sedang atau yang sudah kemarin atau dahulu itu berjalan, seperti ini disarikan gitu kan, terus menjadi item 5 huruf yang kita kasih nama ITRIP tadi, itu tuh sudah menjadi darah daging sebenarnya. Nah, artinya kalau saya lihat teman-teman yang lain dari PT yang lain, apalagi PT yang lebih dulu ada, itu orang-orangnya sudah menunjukkan sikap-sikap seperti itu. Artinya kalau dibilang sulit apa enggak, harapan untuk situ, saya rasa hanya orang-orang yang baru saja. Berarti bisa dibilang sebenarnya ITRIP-nya sudah ada sebelum kata ITRIP itu ada. Nah, gitu. Gitu ya? Iya, ini karena disarikan memang. Sesuatu yang baik dicari dari situ, terus disarikan, oh ini. Gitu. Artinya mereka sudah menjalankan, gitu loh. Nah, karena sudah menjalankan, kalau kita lihat makanya kenapa survei ini langsung 61 tadi. Itu karena 40% dan 40% bisa jadi 40 itu adalah orang-orang baru yang turnover tadi benar. Nah, itu persepsi saya. Sehingga maka untuk ITRIP itu selalu kita masukkan ke dalam pada waktu rekrutmen, induction pertama ini disampaikan. Ini loh kita punya culture ini. Itu bagian lain dari mempercepat proses itu. Melalui orang-orang baru itu ada induction. Karena memang sebuah budaya
tidak gampang untuk mengubah budaya, kebiasaan, tata laku hidup orang di tempat lain. Betul. Pindah ke sini tentu harus ada penyesuaian kan. Jadi langkah dari HR dan GS adalah dengan cara setiap rekrutmen di awal diinfokan. Ya, diinfokan gitu kan? Begitu ya. Tapi judulnya kalau kami memberi nama induction. Induction. Ya. Induction nanti dalam induction itu ada safety-nya, ada orientasi perusahaan, kemudian ada juga ini core value dan ini penting. Terus kalau core value itu sendiri Pak, apakah berhubungan ya dengan purpose and meaning sebuah perusahaan? Purpose dan meaning sebuah perusahaan ini pasti. Karena perusahaan itu punya cita-cita, punya goal, punya aim, ya, punya mimpi. Nah, ini kan mimpi kita ada ini namanya compassionate in creating distinguished value. Ya, jadi compassionate-nya ini itu yang kita ingin wujudkan. Mimpi tiada akhir itu, ya. Mimpi tiada akhir. Nah, untuk menuju ke sana dengan core value ini. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan pertanyaan Pak Yadu tadi apa? Apakah berhubungan dengan purpose dan meaning? Nah, sangat. Karena ini akan mendorong ke sana, memberikan arah, memberikan arahan supaya seragam. Kalau enggak, bayangkan sekarang ada orang ini, ada orang ini, ada orang ini. Semua tujuannya Anda beda-beda. dari sana, saya dari sini. Bahasanya beda, ya toh? Logatnya beda, kebiasaannya beda. Dijadikan satu. Pasti bisa beda ini kalau nggak di-manage kan. Nah, pakai apa core value ini? Sepakat kita pakai core value ini. Anda tinggal di sini, core value-nya ini. Anda tinggal di desa adat Baduy, ya, Anda harus ngikutin ini kan gitu. Anda tinggal di Bali sana, terus kemudian akan masuk pura ke Black Pura, harus begini. Nah, harus ada kesepakatan itu. Nah, ini semacam kesepakatan jadinya gitu ya, yang harus ditaati. Maka ini purpose meaning ya ini justru untuk itu, untuk mencapai tujuan tadi. Jadi bisa dibilang purpose dan meaning ini akan tercapai. Akan tercapai dengan lebih cepat kalau ada core value dan itu diimplementasikan oleh orang-orang dalamnya. Gitu Pak ya. Sangat. Setuju sekali. Sama lah kayak misalkan mau naik mobil, ada supir, ada orang-orang di dalamnya. Kalau semua punya tujuan masing-masing, bingung nih supirnya. Ini kemana? Kira belok kanan gitu kan. Jadi harus ada kesepakatan, satu pemahaman gitu ya. Dan budaya yang menjadi apa ya, perilaku, landasan tata laku di sebuah perusahaan begitu. Betul. Oke. Nah, terus apa namanya? Mengenai tadi Bapak sebut compassionate gitu ya, ataupun welas asih. Gitu. Kalau diterjemahkan memang welas asih. Kalau boleh menyinggung sedikit nih Pak. Jadi kenapa kok bisa sampai ada kata-kata compassionate dalam purpose dan meaning di Fajar Benua Group itu? Ini juga hasil kajian. Ya, saya tidak ikut mengkaji ini, tetapi saya mengikuti historinya. Ya, pada waktu itu ada satu tim ya gitu sedemikian rupa yang dibentuk gitu untuk merumuskan, karena ternyata core value, aduh, kok belum terumuskan kan gitu. Nah, begitu dirumuskan kembali belajarnya dari founding father. Founding father ternyata kuat sekali di soal compassionate. Maka ini jadi ciri kita mestinya kayak begitu. Nah, begitu loh kira-kira pengertiannya tuh menjurus ke satu figur sebenarnya, figur yang memberikan dasar dalam mendirikan perusahaan ini. Sampai-sampai teman-teman, saya dikasih kaos sama Pak Heri. Ini kaos ini Pak Heri ngasih ya. Jadi beliau buat kaos di sini. Itu ada kalimat inspired to be compassionate. Ada terinspirasi untuk menjadi orang yang berwelas asih seperti itu. Jadi baru terinspirasi. Saya belum compassion. Belum. Gitu ya. Ini bagian dari belajar gitu. Yang terus menerus. Tadi Pak Heri menyebutkan juga mengenai bahwa sebenarnya compassion ini kita melihat dari founding father kita. Walaupun beliau kalau mungkin saya tangkap tidak pernah ngomong langsung harus compassion harus ini enggak. Tapi dengan tindakan beliau justru malah kita terinspirasi untuk itu. Jadi memang betul filsafat terbaik ini ada orang apa namanya sebutlah tokoh agama mengatakan filsafat terbaik adalah filsafat tindakan. Jadi percuma kita ngomong jangan buang sampah sembarangan, tapi kita malah buang sampah sembarangan. Lebih baik kita memberikan contoh melalui tindakan nyata seperti apa yang founding father Fajar Benua Group
lakukan Pak ya, sehingga menginspirasi kita untuk menciptakan e-trip itu sendiri. Betul. Gitu. Setuju sekali, itu kesimpulan baik sekali. Ya. Jadi bisa dikatakan compassionate ataupun compassion itu sendiri menjadi landasan juga di Fajar Benua Group ya untuk menerapkan e-trip. Gitu Pak ya. Jadi bagaimana supaya setiap insan memiliki sebutlah nilai-nilai atau mungkin menghidupkan welas asih dalam dirinya sehingga bisa tumbuh bersama setinggi mungkin di perusahaan, gitu Pak ya? Betul. Ini sangat menarik. Tidak ada hentinya sebenarnya kalau kita membicarakan itu. Oleh karena itu ya prosesnya setiap kali kita perbincangkan diulang, gitu Pak. Oke. Mungkin saya ingin minta Pak Heri untuk memberikan pesan-pesan kepada rekan-rekan Fajar Benua Group di rumah nih. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjalankan core value dimanapun kita berada. Artinya tadi Pak Heri mengatakan setiap tempat itu pasti memiliki nilai-nilai. Betul. Tertulis maupun tidak tertulis. Nah, artinya betapa pentingnya core value itu untuk membuat kita bisa mencapai tujuan bersama khususnya di sebuah perusahaan maupun dimanapun tempat kita berada. Mungkin bisa memberikan pesan-pesan kepada teman-teman Fajar Benua, Pak. Baik, rekan-rekan yang saya cintai, warga Fajar Benua Group, bahwa sesungguhnya value, nilai yang kita anut ini bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang kita cari-cari sumbernya entah dari mana, tidak. Tetapi ini kita simpulkan dari pengalaman-pengalaman perjalanan dari perusahaan ini sendiri, yang seperti tadi sudah saya terangkan. Nah, kemudian himbauan apa, saran apa yang bisa saya sampaikan sebagai HRD head-nya, begitu ya, HR&NGS head-nya, adalah sebagai berikut. Kita ini harus mempunyai identitas. Intinya begitu. Identitas siapa saya. Nah, dalam hal ingin menyatakan siapa saya, kita harus merenungkan saya ini bekerja mencari nafkah di perusahaan ini. Maka supaya kita mempunyai identitas, kemudian identitas ini akan dikenal oleh orang lain, maka mari kita renungkan core value ini menjadi penerapan hari demi hari dalam hidup kita. Empowerment misalnya, empowerment ini adalah sikap kita ini tidak bisa menanggung pekerjaan itu sendiri. Suatu pekerjaan kita selesaikan sendiri, tidak mungkin. Oleh karena itu kita membutuhkan teman, kita membutuhkan sahabat, kita membutuhkan rekan-rekan kita. Nah, dalam rangka membutuhkan inilah kita rumuskan dalam kata empowerment. Artinya kita akan mengajak teman untuk ayo kita bareng-bareng. Budaya ini juga sebaliknya individu kita. Kalau ada teman merasa kesulitan atau ada beban yang lain, ayo saya bantu. Nah, ini sikap-sikap yang bisa kita terapkan tidak saja di perusahaan ini tetapi di rumah. Bayangkan kalau di rumah seorang bapak hanya pekerjaanku cuma nyari duit, selesai. Anaknya sakit itu bukan urusan saya. Coba bayangkan, berantakan itu. Nah, demikianlah nilai itu sebenarnya Anda sudah miliki, kita sudah miliki, hanya kita belum mempertajam. Salah satu tadi saya sebut adalah empowerment. Coba itu terapkan, jalankan di rumah, dan itu pasti Anda mengerti itu. Nah, kemudian di sini juga kita jalankan. Ini baru satu, kemudian yang lainnya kita jalankan terus menerus. Lama-lama tanpa kita sadari kita ini menjadi manusia yang sudah e-trip. Coba jalankan, lalu lihat apa yang terjadi. Itu nasihatnya Mario Teguh kalau begitu ya. Ya, demikian. Super sekali. Ini ada Pak Mario Budiono ini. Jadi sangat luar biasa bahwa Fajar Benua Group memiliki core value yang sangat menginspirasi kita semua. Bukan hanya kepada insan Fajar Benua Group, tapi kepada semua penonton di rumah. Bahwa e-trip itu sangat aplikatif, bukan hanya sekali lagi untuk internal Fajar Benua Group, tapi untuk semua sobat Fajar Benua di rumah masing-masing. Jadi Pak Heri, terima kasih banyak atas waktunya. Ini sangat menginspirasi sekali, khususnya buat saya pribadi, untuk bagaimana pelan-pelan menjadi compassionate gitu ya, dan perlahan-lahan bisa mengimplementasikan e-trip karena merupakan
bisa disebut juga jantung lah ya. Jantungnya dari kesuksesan sebuah perusahaan adalah memiliki core value yang bisa dianut oleh semua insan di dalamnya. Gitu Pak Heri ya. Oke, Pak Heri, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga tidak kapok untuk bergabung di podcast Fajar Benua Group. Siap. Demi kemajuan perusahaan. Sesuai dengan cita-citanya dan kemudian dengan e-tripnya, betul. Saya akan terus ikut membantu. Dan tentunya menginspirasi rekan-rekan di rumah yang menonton, gitu Pak Heri ya. Baik, terima kasih banyak. Ya, Sobat Fajar Benua, jadi itu tadi perbincangan saya bersama Bapak Heri Budiono yang merupakan HR dan GS Division Head di Fajar Benua Group tentang betapa pentingnya core value di sebuah perusahaan. Jadi untuk rekan-rekan yang merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Dan nantikan video-video berikutnya di podcast Fajar Benua Group. Bye-bye. Bye-bye.